Malam teman-teman, aku dapat isarohnya menjelang maghrib, perpaduan dimensi antara kehidupan dan kematian, antara dunia nyata dan kegaiban. Dan aku mendapatkan isarohnya adalah tulang yang dikerat tegak lurus. Yang ini artinya berhubungan dengan penguasa, pejabat, pemimpin yang gak adil, yang gak tegak lurus, ataupun yang gak neko-neko. Dan kalau kalian gak bisa memberikan keadilan untuk rakyatnya, gak bisa mengayomi, gak tegak lurus ke Tuhan, maka yang akan memberikan keadilan buat kalian adalah seorang kalifatullah ataupun seorang raja atau ratu yang dia punya wahyu keprabon dan dia juga pilihan Tuhan. Dia yang akan menegakkan keadilan kalau kalian gak bisa dibenarkan. Dan karena kalian gak bisa dibenarkan, maka kalian itu akan bertemu dengan namanya kematian, melalui takdir kalian sendiri ataupun secara umum ataupun disebut kiamat. Dan ini memang udah takdir yang gak bisa dihindari, baik saya ataupun orang lain juga. Karena apa? Ya, ini ada siklus kehidupan, perputaran waktu, dari yang gak baik menjadi baik, dari yang jelek menjadi lebih baik lagi. Ini adalah siklus kehidupan di mana akan ada perubahan baik secara pemikiran, rohani atau spiritual, dan tingkah laku manusia itu. Kenapa? Karena kalian itu cuma bawa kerusakan. Kalian ini kalau udah bawa kerusakan gak cuman buat diri sendiri, tapi alam ini bisa hancur gara-gara kalian. Kalau kalian itu gak dihentikan, yang bisa menghentikan itu kematian. Wong kalian sudah ditegur pakai bencana banyak sekali aja udah tetap nggak mau sadar. Yang ada tetap jumawa sebagai manusia, tetap sombong. Merasa apa? Merasa udah punya agama terus jumawa. Seakan-akan kalian berkuasa melebihi Tuhan. Dan ingat bahwa manusia itu hidupnya nggak abadi. Kalian mau agama apapun, tapi kalau kalian nggak punya keyakinan, iman kepada Tuhan, percaya pada karma, sama aja kalian itu bohong. Kenapa? Sama aja kalian itu cuma di bibir aja. Dan karena saya orang Jawa, memang dari garis keturunan leluhur saya meyakini, walaupun saya sekarang Islam menyebutnya Allah, tapi nenek moyang kami itu menyebutnya beda dengan orang yang beragama Islam. Tapi mereka tetap yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita ini semua, makhluk hidup ini. Jadi kalau mau hidup di Indonesia, di Nusantara, di tanah Jawa, rukun. Mau beda agama, beda suku, rukun. Kalau kalian gak bisa rukun, congkrah, gak bisa adil kalau jadi pemimpin, korupsi, kematian yang bakal datang buat kalian gak lama. Bahwa memang udah waktunya. Bagaimana kalian itu bisa bukannya mentingin rakyat, tapi mentingin orang-orang yang berduit, yang punya kuasa. Nabi Nuh itu punya umat yang harus dilindungi. Umatnya Nabi Nuh itu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Itu umatnya Nabi Nuh. Jadi jangan heran kalau kalian zolim ke orang-orang miskin, ke orang-orang yang lemah, kalian akan diterjang banjir Nuh. Kenapa? Karena itu umatnya Nabi Nuh. Kok kalian zolimi. Dan untuk kaum Nabi Lut, ada gunung berapi tuh banyak di tanah Jawa, di Nusantara, yang udah nggak sabar tuh keluar lavanya. Gempa bumi itu udah siap. Kenapa? Karena itu kaum Nabi Lut yang memang sama Allah diazabnya pakai gunung berapi dan gempa bumi.
Kenapa Allah inginkan seperti itu? Karena ini untuk masa depan anak cucu yang akan datang. Bagaimana kalian jadi penyuka sejenis? Itu sudah dilarang agama tapi tetap jalan. Dan lagi, bagaimana kalian itu bisa ngajarin ke contoh yang jelek-jelek ke generasi yang akan datang? Kalau sekarang aja kalian ajarkan anak-anak laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Sudah lupa kodratnya. Yang di Arab sana perempuan hidupnya sengsara sama anak-anak. Yang di bagian timur ini bersyukur dikasih hidup yang enak. Tapi saking enaknya lupa kebablasan. Sampai lupa kodratnya sebagai perempuan. Kodratnya sebagai wanita. Padahal tanah Jawa Nusantara ini perempuannya orang-orang hebat, jiwanya jiwa kesatria, membela kebenaran dan keadilan, nggak kaleng-kaleng. Tapi lihat sekarang, bedanya yang benar sama yang salah aja nggak bisa. Bayangin aja, seorang perempuan nggak punya rasa welas asih atau cinta kasih. Bagaimana saya tahu? Saya kumpul sama perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana mereka itu kalau udah nggak suka sama orang, nggak cuman hinaan cacian, tapi makanan yang ibaratnya bisa kita sedekahkan aja nggak bakalan kita ngasih. Saking apa? Saking hati kita ini mati. Ini untuk mbak-mbak yang ada di Hong Kong, yang di manapun. Kalau kalian punya masa-masa sulit, butuh teman untuk ngobrol, daripada kalian memikirkan ingin bunuh diri ataupun melakukan hal-hal yang gak baik, bisa inbox saya pakai messenger ataupun nanya nomor WA saya, aku bantu. Biar apa? Biar jiwanya tenang. Agar nggak apa? Agar jangan sampai bunuh diri kayak mbak-mbak yang di Singapura itu. Udah berapa orang yang bunuh diri? Hong Kong juga banyak. Belum Pakistan yang bom bunuh diri. Mau jadi apa kalian? Yang satu nggak beriman, nggak punya takwa sampai bunuh diri. Yang satu saking fanatiknya bom bunuh diri. Pemimpinnya kalau cuman gedein korupsi, sampai lupa akhlak moralnya rakyatnya sendiri. Bayangin aja anak-anak jadi tukang bully, jadi korban bully, kan karena kalian sendiri yang bikin film, bikin drama tentang bully-bully yang jadi contoh jelek buat anak-anak. Yang harusnya pendidikan moral dan Pancasila itu ada, sekarang udah nggak ada. Bagaimana banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua, membunuh orang tuanya sendiri. Bapak perkosa anak, itu kalau bukan gara-gara akhlak moralnya yang rusak. Agama banyak, tapi nggak yakin sama yang menciptakan kehidupan. Ya sama aja bohong. Orang kalau udah ngerti agama, gak bakalan ibaratnya menyakiti orang lain, karena orang lain itu seperti saudaranya. Gak Islam, gak Kristen, gak Hindu, gak Buddha, bukannya diajarin bagaimana mengasihi sesama makhluk hidup. Makanya nih, tanah Jawa maka hilang Jawanya. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, di Al-Quran aku kasih tahu, Zulkarnain adalah seorang pemimpin. Pemimpin dua alam, yaitu kegaiban dan dunia nyata. Dia juga menegakkan keadilan, kebenaran. Karena apa? Karena dia tahu bahwa untuk jadi pemimpin dunia ini,
dia harus menguasai barat dan timur, artinya kehidupan dan kematian. Sulaiman begitu juga, dia penguasa dua alam, dua dunia, kehidupan dan kematian. Karena apa? Karena untuk menguasai dunia ini gak cuman satu ilmu aja, tapi dua, tentang kematian dan kehidupan antara barat dan timur. Tapi pedangnya satu, yaitu keadilan. Kenapa? Karena hanya keadilan yang mampu membuat rakyat itu hidup aman, nyaman. Kalau seorang pemimpin nggak bisa bisa bertingkah adil, maka kamu akan bertemu dengan orang yang ditunjuk langsung oleh Allah sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja atau ratu. Gak bakalan ada yang bisa menentang. Kenapa? Karena itu pilihan Tuhan. Berarti udah dapat restu dari alam. Dan aku juga mau ngomong tentang demokrasi. Demokrasi pemilu yang kalian bikin, bener, itu kedaulatannya ada di tangan rakyat, karena kalian yang milih partai politik dan milih DPR, MPR, dan memilih presidennya. Jadi kalian memang punya hak kalau untuk memberontak ataupun lainnya. Bener kata-kata sebagian orang. Tapi ingat, kalian hidup di tanah Jawa, di Nusantara, yang seorang pemimpin itu punya Pak Wahyu Keprabon, yang artinya memang dia itu ditakdirkan sesuai takdirnya. Jadi nggak semua orang itu bisa jadi raja atau ratu atau seorang khalifah. Jadi kekuasaan mutlak di tangannya, hidup mati ya di tangannya. Makanya bedanya seorang presiden atau pemimpin pilihan rakyat dengan pilihan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan ngasih petunjuk di setiap perjalanannya. Pasti dia bisa menentukan mana yang bisa dikasih hidup dan mana yang enggak. Walaupun kalau secara demokrasi itu dibilang kejam, tapi kalian juga harus lihat sisi bahwa setiap kejahatan, setiap kemungkaran, kalau nggak bisa di stop, maka yang bisa menyetop hanya adalah kematian. Kenapa? Kayak seperti narkoba kalau pengedarnya nggak dibunuh, walaupun di penjara tetap jualan obat. Seorang pembunuh kadang-kadang cuma di penjara, keluar bunuh lagi. Itu kenapa dalam Islam ataupun dari agama Hindu nenek moyang kita itu hukumannya mati. Kenapa? Karena mereka tahu suatu saat akan berulah lagi.